Ya, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita bersama-sama lagi berjumpa dalam program Bekal Pagi, belajar kebenaran Alkitab di pagi hari ini. Dan di pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, bahkan juga kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menolong dan memberkati setiap kita. Oleh karena itu, mari sejenak saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh memberkati dan memberikan kami kesempatan untuk merasakan hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami anak-anak-Mu akan memuji Tuhan, akan menaikkan setiap penyembahan kami, bahkan juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati setiap hati, pikiran, bahkan pendengaran kami, sehingga kami sungguh-sungguh untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. Ya, untuk mengawali persekutuan di pagi hari ini, mari kita mengangkat satu pujian dari buku Nama Yesus Terus Bersuara nomor 84, Nyanyian di Jiwaku. Firman Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita mengangkat satu pujian untuk mempersiapkan hati pikiran kita dari buku Nama Yesus Terus Bersuara nomor 78, Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Penghibur
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini lagi, dan kami boleh diberikan waktu lagi Tuhan untuk merenungkan bagian firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan dalam kami masuki kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan Yesus, kiranya mengusir kuasa jahat yang ingin mengganggu penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam belajar kebenaran Alkitab pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai yang ke-26. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai yang ke-26. Kita akan baca secara bersama-sama ayat demi ayat dari 14 sampai 26. Tapi terlebih dahulu saya akan bacakan judul perikopnya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. 1, 2, 3. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampainya," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apalah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dan perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, bila Nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah," maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukanlah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kerjasamanya dalam membacakan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, teks firman Tuhan ini ditulis oleh Yakobus, ya. Menurut catatan, Yakobus di sini bukan murid Tuhan Yesus atau ayah dari Yudas. Dan dari catatan-catatan para ahli, Yakobus di sini adalah saudara Tuhan Yesus. Dan kitab ini ditulis sekitar tahun 62 Masehi. Karena tercatat bahwa Yakobus si penulis dicatat bahwa mati syahid pada tahun 62 Masehi. Dan surat Yakobus ini termasuk dari deretan surat-surat Am, ya. Di samping 1-2 Petrus, 1-3 Yohanes, Yudas, ya. Yakobus merupakan termasuk surat Am. Dan surat Yakobus ini banyak sekali menulis tentang pandangan-pandangan Kristen tentang bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen, ya.
Dan kita akan melihat lebih jauh lagi tentang teks ini. Teks ini terkadang oleh para pembicara atau beberapa orang itu dipisahkan dari konteksnya demi menciptakan sistem pengajaran yang didasari perbuatan baik. Padahal itu berlawanan dengan pengajaran lainnya dalam Alkitab. Yakobus bukan mengajar bahwa perbuatan baik dapat membenarkan kita di hadapan Allah, melainkan bahwa iman sejati akan terbukti oleh perbuatan baik. Perbuatan baik bukanlah penyebab keselamatan. Perbuatan baik adalah bukti keselamatan. Iman sejati dalam Kristus selalu menghasilkan perbuatan baik. Orang yang mengklaim dirinya Kristen tetapi hidup dalam ketidaktaatan pada Kristus yang disengaja, imannya dikatakan palsu dan ia pasti tidak selamat. Paulus mengulangi hal serupa dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai yang ke-10. Yakobus membandingkan dua jenis iman yang berbeda. Iman yang sejati yang menyelamatkan dan iman palsu yang mati. Banyak orang mengaku sebagai Kristen namun kehidupan dan prioritas mereka menunjukkan kenyataan yang sesungguhnya. Yesus mengutarakan demikian. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan. Namun Tuhan akan memisahkan siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Perhatikan kesamaan antara pesan Yakobus dengan pesan Yesus. Ketaatan kepada Allah adalah bukti dari iman yang menyelamatkan. Kesalahpahaman sering terjadi terkait hubungan di antara iman dan perbuatan. Itu kebanyakan kesalahan dari penafsir-penafsir Alkitab membahas tentang keselamatan. Pada umumnya ada dua kesalahan yang muncul dalam pengertian iman dan perbuatan. Kesalahan yang pertama ialah bahwa selama seseorang pernah mengucapkan doa atau pernah berkata, saya percaya Tuhan Yesus, maka ia akan selamat tanpa pengecualian apapun. Walaupun dalam hidupnya tetap melakukan dosa, ia tetap selamat. Karena ia sudah mengakui bahwa dia percaya sama Tuhan Yesus. Kesalahan kedua terkait iman dan perbuatan adalah upaya untuk menjadikan perbuatan sebagai hal yang membenarkan. Hal yang dibenarkan di hadapan Allah. Upaya mendapatkan keselamatan dengan mencampurkan iman dan perbuatan sangat berlawanan dengan Alkitab. Roma 4 ayat 5 menyatakan, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Yakobus 2 ayat 26 menyatakan, iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Tidak ada konflik antara kedua bagian ayat tersebut. Kita dibenarkan oleh kasih karunia melalui iman. Dan akibat alami dari iman di hati ialah perbuatan yang dapat diamati. Perbuatan yang mengikuti keselamatan tidak membenarkan kita di hadapan Allah. Perbuatan itu hanya mengalir dari hati yang dibaharui sama seperti air mengalir dari mata air. Ajaran Kristen tentang keselamatan berdasarkan iman dan bukan perbuatan adalah hal yang alkitabiah. Akan tetapi banyak orang Kristen justru terlena sehingga tidak lagi
melihat pentingnya perbuatan sebagai bukti nyata dari iman yang dimilikinya. Yakobus menunjukkan ada iman yang mati, yaitu iman yang tidak disertai perbuatan. Ia tidak memisahkan antara iman dan perbuatan, tapi ia menunjukkan imannya dengan perbuatan-perbuatannya. Iman yang benar mustahil tanpa disertai perbuatan yang benar. Iman tanpa perbuatan sungguh menyedihkan, karena disejajarkan dengan iman yang dimiliki oleh setan-setan. Setan juga percaya sama Tuhan, tapi lewat apa yang dia lakukan, kita tahu bahwa dia bukan pengikut Tuhan. Dia tidak taat apa yang Tuhan firmankan. Teladan iman yang sejati dapat kita jumpai melalui kehidupan bapa orang beriman, yaitu Abraham. Imannya kepada Allah ditunjukkan melalui keberaniannya mengorbankan anaknya, Ishak. Abraham tidak hanya percaya kepada Tuhan, tapi juga mau melakukan apa yang Tuhan mau ia lakukan. Allah pun memperhitungkan tindakannya sebagai kebenaran. Demikian juga dengan Rahab, seorang wanita yang dipandang rendah dan berdosa. Menurut tafsiran Yahudi dikatakan bahwa Rahab sudah melacurkan diri selama 40 tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Dia sudah melakukan dosa selama 40 tahun. Yaitu sejak ia berusia 10 tahun. Namun ia pun dibenarkan karena keberaniannya menyambut para pengintai Israel dengan mempertaruhkan nyawanya. Keberaniannya itu adalah bukti dari imannya. Pesan Yakobus semakin jelas bahwa iman tanpa perbuatan adalah seperti mayat, tubuh tanpa roh. Iman seharusnya berpadu dengan perbuatan. Allah menghendaki iman dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan kita. Iman dan perbuatan adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Melalui perbuatan kita menunjukkan dan membuktikan iman sejati dalam kehidupan kita. Iman tanpa perbuatan disebut mati karena datangnya dari hati yang belum dibaharui oleh Allah. Ketika kita dibaharui oleh Roh Kudus, kehidupan kita akan menyaksikan kehidupan baru itu. Perbuatan kita akan dikenal oleh ketaatannya kepada Allah. Iman yang tidak terlihat dapat disaksikan secara nyata oleh kehadiran buah-buah roh yang menghiasi kehidupan kita. Orang Kristen adalah milik Kristus, Sang Gembala yang baik. Sebagai dombanya, kita harusnya mendengar suaranya dan mengikuti dia. Pengakuan iman yang hampa tidak mampu merubah kehidupan. Tidak cukup kita berdoa setiap hari. Tidak cukup kita memperlihatkan kepada orang bahwa kita rohani. Tidak cukup kita memperlihatkan kepada orang kita rajin beribadah. Tidak cukup kita memperlihatkan kepada orang kita rajin melayani Tuhan di gereja. Itu semuanya akan bersifat sementara. Pengakuan iman yang hampa tidak akan mampu merubah kehidupan kita. Mereka yang mengklaim iman tetapi tidak memiliki Roh Kudus akan mendengar Kristus sendiri berkata kepada mereka, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di mana posisi kita saat ini? Adakah kita hanya mau kelihatan rohani saja di hadapan sesama kita atau orang di sekitar kita, tanpa kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita? Kita masih melakukan dosa bersamaan dengan kita mengaku sebagai orang Kristen. Ingat, Tuhan pada waktunya nanti akan tahu siapa yang benar, akan memisahkan kita, ya, akan memisahkan kita. Yang benar akan dipisahkan dari yang tidak benar. Dan Tuhan akan mengatakan kepada kita, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Maukah Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikatakan seperti itu oleh Tuhan kita? Kini kita bisa mulai berpikir bagaimana mengekspresikan secara nyata iman kita kepada Kristus. Jangan sepelekan iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan harus menjadi satu. Caranya adalah dengan mengisi hidup kita dengan mengasihi, memperhatikan sesama kita,
memperhatikan suami atau istri atau anak-anak. Melalui perbuatan-perbuatan tersebut kita berharap orang-orang yang kita kasihi juga merasakan iman yang sejati. Mereka boleh melihat Tuhan Yesus melalui hidup kita. Kiranya seluruh perbuatan kita pada hari ini menyatakan iman yang sejati kepada Allah. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu saja yang berbicara lagi dalam hati dan pikiran kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang boleh mengikuti program pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus saja yang menjelaskannya lagi Tuhan. Dan menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan melalui hidup kami. Kami boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Kami rindu Tuhan, orang lain di sekitar kami boleh melihat Tuhan Yesus melalui hidup kami. Dan boleh percaya kepada-Mu Tuhan, melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Iman dan perbuatan itu boleh satu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, di pagi hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana perbuatan-perbuatan kita menunjukkan iman kita. Dan kiranya firman Tuhan ini terus meneguhkan iman kita dan juga menjadi bekal kita untuk menjalani satu hari ini. Demikian perjumpaan kita dalam program Bekal Pagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.